Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan inayahnya selalu kepada kita sekalian. Saudara, rupanya pemilu Pilpres atau pemilu 2024 ini masih banyak menyisahkan kotoran dalam arti tanda petik di kalangan politisi, terutama pertarungan antara PDIP, pengurus PDIP dalam hal ini diwakili oleh Hasto Kristianto dengan keluarga Presiden Jokowi. Satu persatu, sebagaimana kita tahu akhir-akhir ini, Hasto Kristianto atau sebagai sekjen PDIP membuka rahasia yang selama ini tertutup rapat di masa pemerintahan Jokowi. Ternyata diantaranya yang sebelumnya sudah dibuka tentang bahwa keluarga Jokowi telah memutuskan akhir April 2023 yang lalu mempersiapkan Gibran atau menyiapkan Gibran untuk cawapresnya Gibran, dan mereka seluruh keadaan termasuk merubah undang-undang dasar melalui melalui MK kemarin tentang batas usia minimal yang harus dipenuhi di dalam sebagai capres-cawapres atau persyaratan capres-cawapres itu dirubah di MK yang membuahkan ketua MK atau Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang sekaligus sebagai pamannya Gibran Rakabuming Raka, iparnya Jokowi, dipecat dari ketua MK dan kini dilarang untuk ikut menyidangkan memeriksa perkara Pilpres maupun nanti di pilkada yang terdatang hukumannya, karena beliau terbukti secara sah dan meyakinkan serta melakukan pelanggaran berat terhadap etika di Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena dan kini saudara sekalian, Hasto kembali membuka tabir rahasia Jokowi yang ingin mengkudeta ketua PDIP atau Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, ini dibuka secara umum dan dimuat secara luas oleh berbagai media, saudara sekalian. Kita coba untuk mengulas masalah ini. Yang kita coba ambil dari ulasan ini, kita coba ambil dari dari portal Twitter, saudara sekalian, dari Demokrasi News, dari Demokrasi News, saudara sekalian, yang dimuat pada beberapa waktu ini dengan judul "Mengejutkan, Hasto ungkap niat Jokowi ambil alih kursi ketua umum PDIP dari Ibu Megawati Soekarno Putri." Jadi ini rupanya rahasia satu persatu Jokowi dan keluarganya, keinginan Jokowi ini dibuka oleh Hasto di beberapa terakhir ini bersamaan dengan sidang di Mahkamah Konstitusi, sementara soal angket DPR semakin redup. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba bacakan berita yang dimuat di demokrasi.id bukan Demokrasi News. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo sempat berusaha meminta Megawati Soekarno Putri menyerahkan kursi ketua umum PDIP. Menurut Hasto, saat itu Jokowi menugaskan salah satu menteri kepercayaannya untuk menghubungi guru besar IPDN, Profesor Rias Rasyid, agar mau membujuk Megawati Soekarno Putri. Hasto menyebut Rias Rasyid pun ditugaskan untuk membujuk Megawati agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Joko Widodo. Alasannya, kata Hasto, Jokowi ingin memiliki kendaraan politik jangka panjang. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Ibu Megawati agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Pak Jokowi, tegas Hasto waktu itu. Jadi dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan, pungkas Hasto selanjutnya. Selain PDIP, menurut Hasto, Jokowi juga berupaya mengambil alih Partai Golkar
Hal tersebut dilakukan jelang 5 hingga 6 bulan sebelum pemilu 2024. Ya memang kalau Golkar kan memang kita sudah dengar gonjang-ganjing ya dari tahun yang lalu ya, rencana mau diambil tapi didorong untuk siapa diambil oleh Luhut bin Panjaitan, kemudian ada juga Pak Bahlil ya. Bahlil juga, tapi sesungguhnya menurut Bahlil dia tidak ada minatnya ke situ, itu lebih banyak rumor di luar. Tapi kalau kalau Luhut bin Panjaitan kan memang sudah menyatakan juga, kemudian ada tim semacam tim, misalnya mantan sekjen Golkar Sapa Idrus Marham sudah bergerak, kemudian ada juga pengurus Golkar yang lain bergerak ya di Dewan Pembina. Yang kita sudah dengar mereka sama konferensi pers dan sebagainya 2-3 bulan sebelum mungkin pergerakannya sudah agak lama sekitar 6 bulan sebelumnya, tetapi yang nampak ke permukaan itu kan 2-3 bulan sebelum pemilu, itu benar ya. Tapi kalau PDIP ini berita tentang Jokowi ingin mengambil alih PDIP dari Ketua Umum Megawati, berita baru ya. Nanti kita ulas sebentar mengapa, dan mungkin karena PDIP Ibu Mega punya feeling jauh ke depan bahwa ini, sehingga Jokowi setelah Munas di Bali itu, Kongres Bali itu juga ketika Jokowi sudah 2 periode kedua ya, itu Jokowi dikasih kesempatan untuk menduduki satu jabatan sekecil apapun tidak ada di PDIP, karena tak mungkin kekhawatiran itu sudah tercium oleh Megawati bahwa Jokowi sesungguhnya memendam ambisi yang luar biasa untuk mengambil partai orang gitu. Nah, saudara sekalian, Presiden Jokowi menanggapi pernyataan Sekjen Hasto Kristianto yang menyebut dirinya berusaha merebut kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati Soekarno Putri. Jokowi mengaku heran karena isu itu kok bisa muncul, katanya. Bukannya Golkar, kata Jokowi. Nah, jadi walaupun dia secara bercanda, tetapi kan bukan rahasia lagi ya di mata publik ya. Sebelumnya Jokowi sempat disebut ingin menjadi pemimpin Golkar. Bahkan Jokowi dipaparkan dengan bergabungnya dengan partai berlambang pohon beringin itu. Katanya mau merebut Golkar, katanya mau ngerebut. Masa semua mau direbut? Semuanya, kata jangan-jangan seperti itu. Jangan seperti itu, kata Jokowi menanggapi apa yang dikatakan oleh Hasto itu. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua mau direbut, kata Jokowi. Nah, saat ditanya apakah pernyataan Hasto itu tidak benar, Jokowi hanya menjawab singkat, jangan seperti itu. Nah, saya kira saudara sekalian, inilah berita yang dimuat oleh demokrasi.id. Kita coba cek beritanya tanggal berapa ya, dimuat di tanggal berapa. Karena berita ini sumbernya dari Kumparan juga ya, rupanya diambil dari Kumparan juga. Sebentar ya. Ya, saudara sekalian, sambil kita menunggu mengecek tanggalnya, penanggalannya, Demokrasi News ini 3 April ya, berarti kemarin ya, kemarin 2 hari yang lalu lah sebetulnya, itu yang serame itu. Tetapi yang dimuat di demokrasi.id ini kemarin tanggal 3, kemarin dulu ya, tanggal 3 April 2023. Pertanyaannya, saudara sekalian, saya tegaskan kembali, mungkin aja ya, ini analisa saja, bahwa kenapa saya juga heran, kenapa pada Kongres PDIP dan Presiden di periode kedua ya, terutama periode kedua, periode pertama juga begitu, tidak ada jabatan, dia hanya sebagai petugas partai aja. Tetapi di periode kedua itu di PDIP juga tidak diberi ruang, bahkan ceramah pun tidak, seingat kita di Kongres itu ya. Jadi mungkin ini sudah dicium oleh gelagat Jokowi yang diduga suka berubah-ubah pikiran, suka berbohong ya, diterjemahkan sebagai kebohongan, itu udah dicium oleh elit, terutama Ketua Umum PDIP dan keluarga, dan mungkin juga di elit level Hasto dan sebagainya, bahwa Jokowi ini ada ambisi dia untuk mengambil alih PDIP gitu ya dari Ketua Umum Megawati, sehingga beliau tidak dikasih
dikasih ruang untuk itu. Nah, kemudian beliau juga mencoba untuk dikasih ruang untuk di posisi apapun di PDIP, di struktur PDIP ya. Nah, sekalipun kemudian ada manuver untuk mengutus orang untuk membujuk Ibu Mega biar dia diserahkan gitu ya ininya. Nah, kemudian ada berbagai manuver lain, misalnya perpanjang masa jabatan, ingin 2 periode, PDIP yang selalu saja menjadi penghalang di periode keduanya, menolak semua itu karena dengan konsistensi Ibu Mega untuk menjalankan konstitusi Republik Indonesia. Nah, saudara sekalian, itu yang mungkin ya, itu mungkin saja. Kemudian Golkar kan ya kita tahulah, apalagi termasuk juga setelah pemilu juga manuver kencang sekali ya, dia Gibran lah, kemudian ada yang mengatakan kaitkan dengan Pak Bahlil, tapi saya kira Pak Bahlil tidak posisi seperti itu, dan Bahlil seorang yang juga cerdas membaca situasi, sehingga apalagi sesudah pemilu ini, saya kira agak sulit gitu ya, agak sulit untuk misalnya mendorong Pak Bahlil, sekalipun itu Jokowi, dan dia tahu bahwa Pak Jokowi sekarang bukan lagi sebagai powerful dalam pengertian tertentu karena sudah selesai pemilu dan calon presidennya juga sudah tersedia kalau tidak terjadi hambatan di Mahkamah Konstitusi, misalnya itu Pak Prabowo, sehingga saya kira untuk menggeser Erlangga juga agak sulit, sehingga Bahlil penuh perhitungan lah. Saya kira kalau didorong-dorong ke situ, dia juga tidak akan lakukan itu. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Hasto ini kita anggap sebagai pertengkaran yang belum selesai, ekspresi kekecewaan luar biasa dari pihak PDIP terhadap Jokowi, yang kemudian memihak Prabowo, Gibran, dan anaknya, kemudian melakukan operasi-operasi politik, termasuk mengucurkan bansos yang diduga banyak masalah, untuk pemenangan Prabowo Gibran, sehingga satu persatu mulai dikuliti, dan ada lagi selain isu tentang ini, tetapi termasuk juga isu yang lain yang nanti kita angkat lagi sebentar di video yang lain. Terima kasih kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.